Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah ala qulubil mu'minina bil hidayah wa tama'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita semuanya bisa menjalankan ibadah, iman dan Islam kita tetap kokoh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lantaran salawat kita dan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul, kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tergesa-gesa merupakan sikap yang kurang terpuji, bahkan tidak terpuji. Bahkan sifat tergesa-gesa itu sesungguhnya berasal dari setan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu kita dianjurkan untuk bertergesa-gesa atau mensegerakan. Al-Hafidz Abu Naim dalam kitab Hilyatul Aulia mengatakan, minimal ada 5 hal di mana kita dianjurkan untuk tergesa-gesa atau mensegerakan. Yang pertama para hadirin adalah ikramud dhuyuf atau menyambut dan memuliakan tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Kita mungkin sering kedatangan tamu, baik handai taulan maupun orang yang kita tidak kenal. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita, apabila kita ketamunan orang, maka bergegaslah kita untuk menemui dan memuliakan. Kita sambut, kita bukakan pintu, kita ajak masuk ke rumah, kita kasih hidangan yang terbaik menurut kemampuan kita, meskipun hanya dengan segelas air putih. Itulah anjuran Rasulullah untuk ikramud dhuyuf, memuliakan tamu kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dianjurkan tergesa-gesa atau mensegerakan ketika kita mengurus atau merawat jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'min ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a jinazatah. Sesungguhnya balasan pertama kali seorang mukmin setelah kematiannya adalah diampuninya dosa semua orang yang mengantarkannya. Jadi kenapa kita disuruh mempercepat untuk pengurusan jenazah? Paling tidak ada 2 manfaat. Yang pertama adalah manfaat untuk si mayit sendiri, karena semakin cepat diurus maka semakin baik. Nah, bagi kita yang mengurus jenazah juga ada manfaatnya. Ada yang saya sampaikan, kita diampuni dosanya. Begitu ada pengumuman mungkin
handai taulan atau saudara mukmin yang meninggal, maka segera kemudian kita memandikan, kemudian mensolati, mengkafani dulu kemudian mensolati dan mengkuburnya. Ini syariatnya, kita disuruh mempercepat. Maka tadi benar takmir sudah mengumumkan akan ada pelatihan bagaimana cara merawat jenazah. Monggo diikuti supaya kita lebih tahu. Jadi yang kedua, kita disuruh mempercepat, mempergegas untuk merawat jenazah. Nah, bagi kita yang merawatnya, ada hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang merawat jenazah kemudian ikut mensolati, maka baginya pahala 1 gunung emas. Dan barang siapa mau merawat jenazah, ikut mensolati, ikut mengkubur, maka baginya dia adalah pahala 2 gunung emas. Subhanallah, luar biasanya. Monggo-monggo diikuti kegiatan tadi yang sudah disampaikan oleh takmir Masjid Al-Hidayah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita disuruh tergesa-gesa atau mempercepat. Itu khususnya bagi bapak-bapak ini ya, yaitu menikahkan anak gadis kita. Jadi kita diperintahkan untuk mensegerakan menikahkan anak kita apabila sudah syarat cukup umurnya, cukup kemapannya mungkin, dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah menggambarkan seperti ini, bagaimana Rasulullah senangnya kepada orang tua yang sudah merawat, ya, mengasuh anaknya mulai dari lahir sampai kemudian menikah. Itu Rasulullah sangat senang sekali sampai menggambarkan sebuah hadis yang bunyinya, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Siapa saja yang mengasuh 2 anak perempuan hingga keduanya berusaha balik dan menikah, niscaya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini. Seraya beliau menempelkan 2 jarinya. Sehingga dekatnya Rasulullah kepada orang yang sudah mengasuh anak gadisnya sampai kemudian menikahkannya, segera menikahkannya. Kenapa kita dianjurkan untuk cepat-cepat menikahkan anak gadis kita? Paling tidak 2 hal. Yang pertama, supaya kita bisa menjaga marwah dan martabat anak gadis kita, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tentu yang kedua, karena kita ittiba Rasul, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang yang keempat, kita diminta untuk bergegas untuk membayar hutang. Tentu mungkin kita semuanya pernah berhutang. Nah, anjuran Rasulullah SAW, jika kita sudah jatuh tempo misalnya memiliki hutang, baik kepada handai taulan, saudara mungkin, atau kepada lembaga, apabila sudah jatuh tempo, maka anjuran Rasulullah supaya tergesa-gesa membayarnya. Kecuali kondisi tertentu mungkin belum ada uang misalnya, tapi paling tidak kita sudah bersegera untuk menginformasikan, me-WA dan lain sebagainya, dan kita tidak menghilang. Nah, Bapak dan saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita disuruh untuk mensegerakan membayar hutang? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, supaya hati kita tenang. Jika kita tidak memiliki tanggungan, insya Allah hati kita tenang. Dan yang kedua adalah untuk hablum minan nasnya, memperbaiki dan menjaga hubungan baik dengan manusia atau korporat atau lembaga. Mungkin kita sering melihat di berbagai media sosial
bagaimana perilaku antara yang memberi hutang sama yang dihutangi. Yang dihutangi lebih galak daripada yang menghutangi. Nah, itu untuk menjaga hal-hal yang demikian ini supaya tidak terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kita diminta untuk tergesa-gesa atau mensegerakan untuk bertaubat. Tentu kami yang di depan ini juga memiliki kesalahan. Maka Allah memerintahkan kepada kita, kalau kita sudah berbuat salah, maka bertaubatlah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang semurni-murninya. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu Allah, ayyukaffira ankum sayyiatikum, akan menutupi kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya ada sungai-sungainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intinya adalah taubatan nasuha. Singkatnya, taubat nasuha syaratnya ada 3. Yang pertama adalah stop, tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian yang kedua, selalu dalam hatinya bahwa ini salah, menyadari kesalahan. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Hadirin rahimakumullah, tentu dalam bertaubat ini kita harus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kelima kondisi di mana kita diminta untuk tergesa-gesa atau mensegerakan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kelima hal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.